Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Salah tulis itu. Lukas pasal 4 ayat 31 sampai 37. Kita baca silih berganti ya, saya ayat 31, Bapak Ibu 32, dan seterusnya sampai ayat yang ke-37. Saya mulai Lukas pasal 4 ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kita akan belajar, saudara, tema khotbah pada pagi ini, gereja yang hidup dalam kuasa firman-Nya. Nah, di dalam dunia, saya jarang membahas ini, di dalam dunia persilatan, saya tidak pernah silat soalnya. Di dalam dunia persilatan, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang bisa mengalahkan lawan tanpa senjata. Kan biasanya orang duel, berantem, itu kan pakai, kalau zaman dulu keris, pisau, golok gitu ya. Nah, orang yang bisa mengalahkan lawan bersenjata tanpa senjata, itu biasanya dianggap orang yang sangat hebat. Ya, dengan apa itu? Tapi yang anak-anak muda tidak usah ingin belajar ya, karena tenaga dalam itu biasanya didukung dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya, diisi dengan kuasa kegelapan. Biasanya mereka menyebutnya dengan tenaga dalam. Ini tenaga dalam ini bukan tenaga dalam perut, ya. Karena tenaga dalam perut saudara niru-niru, tapi tidak punya ilmunya itu, yang keluar aroma telur rebus. Ya. Bukan ilmu pukulan jarak jauh. Ya. Nah, jadi diakui saudara tanpa senjata itu hebat sekali. Kalau saudara mengikuti sejarah agama-agama di seluruh dunia, ya, banyak sekali beberapa agama besar, mereka menjadi besar karena apa? Menggunakan pedang. Tidak mau mengikuti agamanya, potong lehernya, ceras. Gak mau ngikut, pegal, ceras. Itu masih pakai senjata. Yang hebat saudara-saudaraku, Tuhan Yesus Kristus menaklukkan dunia tanpa senjata. Luar biasa loh. Kita jarang ya merenungkan itu. Yesus menaklukkan dunia tanpa senjata, dengan cinta, dengan kasih. Sama sekali tanpa senjata. Dan sekarang ini saudaraku, kekristenan adalah agama terbesar di seluruh dunia karena pengikutnya adalah 2,5 miliar. Ya, penduduk dunia menjadi orang Kristen. Kalau di Indonesia memang kita minoritas, tapi kalau di seluruh dunia kita termasuk besar. Nah, yang kita pelajari saudara, kalau kita mau belajar gereja yang hidup dalam kuasa firman-Nya, kita akan belajar kehebatan Yesus ini apa. Ketika saya berkata kehebatan Tuhan Yesus ini apa, mungkin saudara membantah, Pak Tri, Yesus itu Allah. Dia anak Allah, dia adalah Allah sendiri, jangan bandingkan kita. Tetapi jangan lupa saudara, di dalam Filipi 2 dikatakan bahwa Yesus itu ketika menjadi manusia, dia menanggalkan seluruh atribut keilahiannya.
kehebatannya, kemahaannya, maha kuasa, maha hebat, maha itu saudara. Itu ditanggalkan semua. Menjadi sama seperti saya dan saudara, menjadi manusia. Yang disebut mengosongkan dirinya, ya, dari kemahakuasaannya. Nah, kita akan dapat belajar dari Tuhan Yesus, saudara-saudaraku, kunci pelayanan Yesus yang demikian efektif menaklukkan dunia tanpa pedang. Menaklukkan dunia diawali dari 12 murid, bukan sarjana-sarjana pada waktu itu, ya, bukan orang-orang hebat yang kaya raya, bukan. Kebanyakan nelayan pada umumnya, ya, 4 orang dari antara mereka nelayan-nelayan, saudara. Nelayan-nelayan pada waktu itu terkenal tidak berpendidikan, ya. Hanya melalui 12, yang satu pun hilang. Yudas Iskariot ini mengkhianati Yesus, hilang, diganti Matias, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui 12 ini kita akan belajar bagaimana Yesus bisa menaklukkan dunia ini. Erikson menulis tentang, mulai menyingkapkan tentang peranan Roh Kudus. Terima kasih Bu Ani tadi menyanyi tentang Roh Kudus, ya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Nah, karena itu memang kuncinya. Kita lihat yang ditulis Erikson tentang peranan Roh Kudus. Demikian pula Simpson, ini tokoh perjanjian lama, ya, Simpson itu Yesus sendiri saudara sudah tahu, ya, ketika dia dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, lalu Roh Kudus turun ke atas Tuhan Yesus seperti burung merpati. Nah, setelah itu Yesus dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Yesus puasa 40 hari 40 malam, ya, lolos dari itu, mulai dia banyak sekali melakukan mujizat. Tapi kuncinya adalah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini yang disingkapkan. Simpson, tokoh dalam perjanjian lama yang disebut. Demikian pula Simpson dipenuhi dengan kekuatan luar biasa ketika Roh Tuhan menghinggapi dia, sehingga dia dapat melakukan hal-hal yang hebat. Maka berkuasalah Roh Tuhan atas dia, lalu pergilah ia ke Askelon, dan dibunuhnya 30 orang di sana. Diambilnya pakaian mereka, diberikannya pakaian-pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang dapat memberi jawab teka-teki. Nah, yang digarisbawahi di situ adalah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang hebat. Rasul Paulus, tokoh perjanjian baru, saudara, dia pun mengakui, saudara, Rasul Paulus itu dengan peluh sapu tangannya, saudara, yang untuk ngelap peluhnya itu orang sakit ditumpangi sembuh. Ya, luar biasa. Petrus juga melakukan mujizat, Paulus juga banyak melakukan mujizat, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kuncinya pelayanan Paulus? Nah, kalau Paulus ini lebih hebat lagi karena dia membuka banyak gereja. Ya, rasul yang membuka banyak gereja di awal-awal kekristenan, saudara. Para rasul Paulus mengakui berbagai prestasi di dalam pelayanannya disebabkan oleh kuasa, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh kuasa Roh. Itu di dalam Roma 15 ayat 18 sampai 19. Di situ saya tampilkan, ya. Demikian firman Tuhan, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh Roh. Oleh Roh, kuncinya itu, yang melakukan itu Roh Kudus. Paulus mengakui itu. Kalau dia banyak melakukan mujizat-mujizat, itu karena Roh Kudus. Nah, gereja Tuhan yang sekarang sukacitanya, hebatnya gereja, saudara, gereja Tuhan pada masa perjanjian baru, kalau di dalam perjanjian lama orang-orang tertentu saja yang dihinggapi Roh Kudus, lalu dia bertindak dengan berbuat hal-hal yang besar. Simpson tadi itu orang perjanjian lama, ya. Lalu ada nanti pahlawan Gideon, ada banyak lah, ya, pahlawan-pahlawan itu mesti Roh Kudus turun dulu atas dia. Tidak semua orang dihinggapi Roh Kudus. Nah, pada masa perjanjian baru, masa kita ini, setelah Roh Kudus dicurahkan, saudara, setiap orang percaya istilahnya diurapi Roh Kudus. Saudara pasti punya Roh Kudus kalau betul-betul saudara orang
percaya, pasti punya. Dan kalau Roh Kudus itu, Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara, itu adalah roh yang sama yang bekerja pada diri Simson, roh yang sama yang turun pada waktu Yesus setelah dibaptiskan. Dan roh itu ada di dalam diri saya dan saudara. Mestinya saudara-saudara, kalau saya dan saudara benar-benar mau hidup bagi Tuhan, banyak hal besar akan saudara lakukan. Bukan ini hal besar ini bukan menumpuk kekayaan besar, bukan, itu tidak penting saudara-saudara. Sekali lagi ya, harta materi itu bukan sasaran kita, tetapi bagaimana kita hidup bagi Tuhan itu adalah sasaran kita. Ya. Nah, kalau saya dan saudara benar-benar anak-anak Tuhan, pasti saudara diurapi Roh Kudus. Tentu saja yang dimaksud adalah gereja yang sejati, karena ada gereja yang tidak sejati. Ada domba, ada kambing ya. Tetapi yang dimaksud yang memiliki Roh Kudus adalah domba, gandum dan bukan ilalang. Ada yang ilalang bukan gandum. Tony Lane menulis demikian saudara. Eusebius ini adalah bapak gereja, melihat tangan Tuhan di dalam perjalanan sejarah gereja, dalam kematian mereka yang menganiaya orang Kristen, kaisar-kaisar yang menganiaya orang Kristen, dan dalam kemenangan umat Kristen. Jadi di dalam sejarah gereja pun dicatat saudara-saudara, tangan Tuhan itu bekerja. Tentu saja itu pasti melalui Roh Kudus. Dan itu banyak keajaiban. Kalau gereja saat ini orang-orang Kristen bisa ada 2,5 miliar di seluruh dunia, itu artinya apa? Tangan Tuhan bekerja. Ya, karena kita tidak memberitakan Injil, menaklukkan hati orang itu bukan dengan pedang, tetapi dengan firman yang kita bahas pada pagi hari ini. Kita memberitakan firman. Firman yang saudara baca termasuk pagi ini adalah firman yang betul-betul berkuasa. Kok bisa ya? Pertanyaannya kok bisa orang-orang sederhana Petrus nelayan tidak pernah belajar ilmu berkhotbah, ilmu orasi, bagaimana berpidato. Kerjaannya sehari-hari cari ikan saja. Dapat ikan, dimasukkan, dijual, besok cari ikan lagi. Ketika berkhotbah 3.000 orang bertobat. Dari mana kok bisa? Dunia ini sebetulnya penuh hal-hal aneh kalau saudara lihat ya. Ini kisah nyata saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya. Ada seorang bapak yang sedang memperbaiki mobilnya bannya dilepas, didongkrak, dia merobos di bawah mobil, entah kena apa, dongkraknya itu meleset saudara. Nindi bapak itu bruk. Untungnya istrinya ada di dekatnya. Ya, langsung istrinya itu, nah ini yang disebut keajaiban. Istrinya itu ngangkat mobil sendirian saudara. Cepat mas, keluar mas, keluar mas. Ketika video ini diputar saudara, mulai terjadi perdebatan. Kok bisa wanita itu ngangkat mobil sendirian? Saya yang laki-laki mungkin tidak kuat. 2 laki-laki ngangkat mobil yang kayak gitu itu belum tentu kuat. Ini wanita itu kok sendirian, kira-kira kekuatannya dari mana? Ada yang jawab kekuatannya semua karena cinta. Waduh, ini kekuatan cinta dahsyat ya. Nah, mestinya ibu-ibu di sini juga gitu ya. Kalau bapak-bapak dongkrak, kejatuhan mobil blek, terus ibu-ibu kuat enggak ini ibu-ibu? Malah tindih. Rasa itu. Nah, diangkat belum tentu kuat. Kalau belum tentu kuat, pertanyaan ini, ada cinta enggak ini? Adakah cinta? Ya, yang di dalam diri ibu-ibu katanya cinta. Tetapi alasan yang masuk akal sesungguhnya karena pikiran bawah sadarnya. Dikejutkan, terkejut dia, tidak ngerti apa yang harus dilakukan, satu-satunya yang bisa nolong dia. Banyak kisah-kisah seperti itu sehingga dia punya kekuatan ekstra di dalam dunia hipnoterapi, hal-hal seperti itu biasa ya. Dihipnotis supaya bisa ngangkat, nyabut pohon ini bisa dicabut beneran dengan tangan kosong tanpa alat-alat. Bisa ya. Memang itu karena alam bawah sadar. Tapi itu kan termasuk keajaiban, kok bisa walaupun hanya dari otak, kan yang ngangkat tenaga ototnya, otot yang sama yang dimiliki setiap hari. Nah itu yang disebut kekuatan pikiran bawah sadar, katanya seperti itu.
Ya, ini hal yang tidak masuk akal, tapi terjadi juga. Apalagi kalau itu yang mengerjakan Roh Kudus, Roh Allah sendiri. Saudara, ya, Roh Allah sendiri pasti itu lebih mengagumkan. Robert Schuller berkata gini, saudara, tidak ada pelayanan yang berbuah kecuali dilakukan dalam kuasa Roh Kudus. Tidak ada pelayanan yang berbuah. Siapapun kita, saudara, ibadah pagi ini pun kalau saudara dan saya tidak sedang diurapi Roh Kudus, maksud saya saudara memang bukan pilihan, ibadah itu hambar. Tidak akan ada perubahan apapun, saudara-saudara. Ibadah demi ibadah tidak mengubah apapun. Karena sesungguhnya yang menyebabkan firman itu hidup, bertumbuh di dalam hati kita siapa? Roh Kudus. Roh Allah sendiri. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana gereja dapat mengalami kuasa melalui firman Tuhan. Di dalam ayat 35 dan 36 saya bacakan, saudara. Tetapi Yesus menghardiknya, ini setan ya, menghardik setan, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub lalu berkata, seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Perkataan Yesus, itu firmannya Yesus, firman Tuhan itu. Betapa hebatnya firman Tuhan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Kita melihat bagaimana kata-kata Tuhan Yesus begitu berkuasa. Diam, keluarlah engkau. Beda loh, kalau saudara yang melakukan pengusiran itu dukun, saudara datang ke dukun, ini kok kelihatannya diganggu setan, bawa ke dukun. Pertama ada ritualnya, saudara, bakar menyan dulu. Setelah bakar menyan, saudara yang denger ini ngopo-ngopo, nah, saudara yang denger bete, setannya lebih bete lagi itu. Ini ngomong apa lagi dukun? Mungkin setannya pergi juga karena bete terhadap omongannya dukun deh. Ini ngomong ra jelas, ini tak lunga. Gitu ya. Yang ngusir roh, orang-orang Kristen mengusir roh juga gitu. Ya. Mengusir roh-roh jahat banyak, saya lihat praktek-praktek pengusiran setan di video dan di YouTube ya banyak sekali. Dia biasanya kayak Roh Kudus itu dipanasi dulu, kayak mesin mobil. Caranya apa? Bahasa roh dulu. Terus lama dulu. Baru setelah itu kalau sudah panas baru digas gitu. Baru dipakai, digunakan untuk ngusir setan. Pakai pemanasan dulu Roh Kudusnya. Padahal sesungguhnya roh Allah itu, saudara, firman Tuhan katakan roh yang di dalam kamu jauh lebih besar. Sebetulnya ya tinggal menggunakan otoritas Roh Kudus yang ada di dalam diri kita dan menggunakan nama Yesus. Makanya Yesus diam, keluar. Enggak usah bahasa roh dulu, penyembahan dulu, lama 1 jam dulu gitu baru nanti diusir, enggak usah. Nah, kalau memang saudara-saudara hidup di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal, menjaga kehidupan doa setiap hari, pembacaan Alkitab setiap hari, sebenarnya berhadapan dengan setan manapun ya langsung saja, tidak usah pakai pemanasan, ya langsung saja doakan diusir dalam nama Yesus, ya gitu ya. Nah itu jadi kadang-kadang praktek Kristen pun pakai praktek sedikit perdukunan ya, dengan pakai ritual-ritual tertentu, ya, urutan-urutan tertentu. Waktu Ellen masih kecil. Di Ellen, oh bukan di sini. Waktu Ellen ini anak saya yang pertama usia 6 tahun, masih TK. Saya pelayanan di Sidoarjo, di Lebo. Ya, di Lebo itu banyak ular, saudara-saudara. Banyak ular, seringkali ular gadung itu yang hijau, ular sendok, kobra Jawa. Kobra Jawa itu kecil, pendek, tapi ya berdiri gitu. Itu sering masuk rumah. Nah, waktu itu saya mencari anak saya Ellen itu, dia sedang bermain bola plastik dan mainan-mainan disebar, sak kardus itu disebar. Yang saya kaget sudah di sebelahnya sini itu ada ular berdiri tegak. Nah waktu saya melihat Ellen malah, papa.
Saya ular ini deketnya. Sepersekian detik kudu mikir tak apa iki, saya bergerak nanti Ellen malah nanti bergerak digigit cekat karena jaraknya deket itu. Gimana caranya ya? Saya pegang ya kalah, dia ular kobra berdiri gitu sudah tegak sudah. Waduh. Gimana akhirnya ambil sulingnya enggak tahu di mana. Kalau film India kan disulingi terus menjoget-joget itu ya, tebas string gitu kan enak ya. Sulingnya neng diomboh ora ngerti, ada suling memang karena saya waktu itu bentuk ensemble musik anak-anak sekolah minggu. Jadi suling itu banyak. Tapi kan di mana saya enggak sempat mikir. Yang saya jauh di sana di pintu dekat saya ada bata merah itu, Saudara. Langsung saya ambil. Ya mbuh, ini keajaiban lagi, tak lempar ke arah ular. Mungkin Ellen ya kaget kalau ingat ya. Berak, langsung ularnya kena apanya saya enggak ngerti. Kena kan belum tentu mati. Cuma kalau kesenggol, keserempet ya enggak mati. Terus langsung Ellen saya keluarkan dan mulai saya cari kok enggak ada. Pelan-pelan kita buka dengan tongkat. Ternyata kepalanya pecah. Bersyukur loh kan, nggak mau hutang nyawa. Ini maksudnya Ben Ellen tahu gitu loh, ini tujuannya ini. Enggak ya. Jadi ular itu lambangnya iblis tadi, saudara. Ya, ular itu lambangnya iblis tadi. Jadi ketika kita berhadapan dengan iblis, pengusiran setan, rumah saya pernah ada setannya, saudara. Setan yang usil pernah ya, yang pernah saya ceritakan, kunci sepeda motor tiba-tiba hilang ya. Saya enggak pakai ritual itu, saya cuma dalam nama Yesus lepaskan kunci saya. Di meja ada lagi, padahal di meja tak cari tadi enggak ada. Langsung dilepaskan. Lepaskan kunci saya, dalam nama Yesus ada. Enggak usah pakai ritual. Ya, ritual penyembahan dulu, besar, enggak usah. Kalau kita memang sungguh-sungguh Roh Kudus ada di dalam diri kita, kita hidup dalam Tuhan, langsung saja sikat saja, saudara, kayak melempar kepala ular tadi ya. Pas, kepalanya pecah. Saya jago melempar. Tanya Pak Eko itu termasuk korban saya lempar kepalanya jarak jauh, saudara, kena. Ya, saudara nanti tanya, khotbah sore nanti Pak Eko ya. Pak Eko, jangan pernah dibalang kepalanya sama Pak Tri itu? Jarak jauh, enggak jauh, saudara. Sini Pak Hindro sana, tak balang kereweng. Dia nggodain saya lari, tak lempar kena kepalanya, druk. Sadis, jangan ditiru. Nah, jadi langsung disikat saja, saudara ya. Kalau bertemu setan langsung sikat saja. Hasilnya sama. Enggak usah pakai, saudara mau baca roh dulu 1 jam, penyembahan 1 jam, hasilnya sama saja. Ada jenis-jenis tertentu kata firman Tuhan yang memang harus diusir dengan doa, puasa. Tapi itu jenis-jenis tertentu. Ya, mungkin perwira-perwiranya setan ya. Kelas mereka kan ada tingkatan-tingkatan otoritasnya. Clemens, Bapak Gereja pernah berkata demikian, saudara. Firman adalah wajah, raut muka, dan perwujudan dari Allah yang di dalamnya ia diungkapkan dan dikenal. Kalau kita mau hidup di dalam kuasa firman Tuhan, saudara, ya saudara harus membaca Alkitab. Berbeda loh saudara baca buku renungan dengan baca Alkitab itu beda. Saya tidak menyarankan saudara baca buku renungan. Buku renungan itu boleh untuk sambilan saja. Tapi yang harus saya dan saudara baca itu Alkitab. Karena yang firman Tuhan itu Alkitab, bukan buku renungan. Kenapa kok bukan buku renungan? Buku renungan itu hasil pikiran orang. Dia ngambil ayat, iya ayat firman Tuhan, tapi ditafsirkan belum tentu benar. Karena setiap firman Tuhan yang saudara baca itu nanti akan dihidupkan oleh Roh Kudus untuk tujuan bagi saudara sendiri, bukan penulis itu. Jadi kalau saudara biasa baca buku renungan harian itu seperti saudara makan tapi dikunyahkan dulu oleh orang lain, setelah dikunyahkan dari mulutnya disuapkan ke saudara, karena itu hasil renungan dia. Makanya saudara harus kembali ke firman Tuhannya, apa Alkitab dulu yang dibaca. Ya, Alkitab yang saudara baca, baru nanti saudara longgar, saudara baca hasil pengalaman orang, perenungan orang, boleh saja. Baik-baik saja. Tetapi saudara yang pertama, kalau pengen mengalami menjadi jemaat yang hidup di dalam kuasa firman-Nya, saya dan saudara harus membaca Alkitab ya, karena
Clement berkata firman adalah wajah, raut muka, dan perwujudan dari Allah. Karena yang menulis, nanti ada di bawahnya nanti yang kedua, nanti saya masuknya. Lalu Niftrik dan Bulan itu teolog-teolog lain melengkapi pengertian di atas dengan berkata, sesungguhnya hanyalah Roh Kudus saja yang dapat membuat kata-kata manusia menjadi firman Allah. Kan yang nulis Injil Matius itu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kisah para Rasul itu Lukas, ya. Roma Paulus, Korintus Paulus, Galati Paulus, Efesus Paulus. Yang menyebabkan tulisan-tulisan manusia itu menjadi firman Allah adalah Roh Kudus. Dan Roh itu ada di dalam diri saudara. Makanya ketika saudara mulai membuka Alkitab, membaca, di situ Roh Kudus mulai beraktivitas. Karena orang-orang itu sesungguhnya adalah alat-alat Roh Kudus waktu itu ketika dia menulis. Ketika saudara mulai membaca, dia akan mulai aktif bekerja, ya, membimbing saudara. Makanya kalau saudara tidak membaca Alkitab, tidak ada itu pengalaman hidup di dalam kuasa Tuhan itu seperti apa, tidak ada. Ya. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, tugas para pengkhotbah termasuk saya dan jemaat yang mendengarkan. Sebelum mendengarkan saudara, makanya bagus juga kalau saudara masuk ke gereja, sebelumnya saudara berdoa dulu. Karena yang membuat firman Tuhan yang seperti pagi ini menjadi firman Tuhan itu Roh Kudus. Bukan pengkhotbahnya. Pengkhotbah pun itu bisa dari pikiran manusia. Makanya banyak sekali gereja-gereja keliru saudara. Cari yang S3, S2, S-Jus, S-Lilin. Supaya firmannya lebih mantap, enggak bisa. Yesus itu muncul bukan dari kalangan rohaniawan, saudara. Makanya ketika Yesus melakukan mujizat, mengajar, siapakah Yesus itu? Loh, dia kan dari Nazaret toh. Tidak ada nabi dari Nazaret. Yohanes Pembaptis muncul dari padang gurun, saudara. Ini bukan dari kalangan pendidikan teologi, saudara. Muncul dari padang gurun. Bertobatlah. Bertobat, banyak sekali yang bertobat. Tidak ada itu gelar pendidikan, tidak menjamin, karena yang membuat firman Tuhan menjadi firman Tuhan bukan pendidikan seseorang, pendidikan pengkhotbah bukan. Yang menjadikan adalah Roh Kudus. Ya, pendidikan tetap penting. Kemarin saya sudah singgung ya. Para pengkhotbah harus belajar, saya belajar juga, tapi tidak terlalu mendewa-dewakan gelar. Kalau sudah terlalu mendewakan gelar jadi salah. Ya. Niftrik dan Bulan lanjutnya berkata, saudara, memberi contoh ini ya di dalam perjanjian lama, meskipun Ishak adalah anak yang dijanjikan Tuhan sendiri, tetapi apabila Tuhan berfirman, ini loh saudara, kalau orang yang sudah hidup dalam firman itu kayak gini, makanya Abraham harus menaatinya meskipun sama sekali tidak masuk akal. Saya kurang cocok dengan tidak masuk akal, ini saya kritisi tulisan itu. Saya lebih suka mengatakan meskipun akal kita tidak dapat memahaminya, kok perintahnya suruh menyembelih. Karena kemarin berulang-ulang saya katakan bahwa di dalam Alkitab, di dalam kekristenan bukan tidak masuk akal, tapi melampaui akal kita. Kalau kita bertabrakan dengan kok gini tuh firman Tuhan, itu berarti kita sebetulnya tidak dapat memahami apa yang dipikirkan Tuhan dalam perintah itu. Makanya itu saya kritik tulisan Niftrik dan Bulan. Hidupnya sungguh-sungguh hanya berdasar firman Tuhan serta janjinya saja. Percaya berarti bahwa kita diberikan sikap yang baru terhadap apa yang disebut realitas sehari-hari, sebab realitas abadi telah menguasai hidupnya. Hasil dari saudara membaca firman Tuhan itu, saudara, nanti saudara dikuasai realitas kekekalan. Saudara tidak dibingungkan dengan dunia ini. Karena apa? Di dalam pikiran saudara dipenuhi firman Tuhan. Realitas keabadian itu menelan realitas sehari-hari. Jadi keseharian saudara akan menjadi, artinya saudara akan menjadi orang-orang Kristen yang rohani seperti Abraham. Suruh anaknya sembelih, bawa benar saudara.
Karena betul-betul sudah rohani dia, mikirnya Tuhan. Enggak ngerti saya Tuhan, nanti apa yang akan dikerjakan Tuhan. Yang jelas anak ini diberi karena Tuhan. Tuhan berjanji memberi keturunanku akan banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Ya sudah, saya lakukan saja. Nanti enggak tahu caranya Tuhan. Itu saya enggak mikir. Ketika saya terkena COVID, dinyatakan parah. Udara di darah saya tinggal 70%, Putri 60%. Saya pernah cerita ya, yang 85% itu hidupnya sudah dia dokter yang ngomong itu, yang kena COVID. Saya itu udara di darah saya 85 itu 50-50. Saya 70% berarti tidak ada 50% hidup saya, kemungkinan hidupnya. Istri saya 60%, berarti mungkin tinggal 35%-an persentase hidupnya ketika kita masuk rumah sakit. Ketika dinyatakan parah, dokter memberitahu pendeta Tri, Pak, kondisinya parah. Apa yang saya lakukan, saudaraku yang dikasih Tuhan? Kematian sebenarnya sudah langsung terbayang di depan saya. Ini kayak kelihatannya pulang jenazah ya. Sebanyak itu. Tidak bisa lolos ini. Rasanya tidak akan lolos karena ya saya punya beberapa penyakit ya yang itu kebanyakan tidak bisa lewat ya, kebanyakan yang terkena itu, dan saya terlambat karena memang rumah sakit penuh terus pada saat itu. Itu yang ada di pikiran saya. Lalu apa yang saya kerjakan, saudara-saudaraku? Ya bersyukurnya saya membawa HP ya, chargernya dekat di kepala saya. Saya cas terus HP itu enggak pengen habis, saudara. Yang saya lakukan yang pertama waktu saya masa kritis, Putri masih di sebelah saya ya, saya membaca kitab Mazmur. Dari pasal 1, selalu saudara. Kenapa Mazmur itu apa? Saya kan pernah berkata, saudara, dalam saya itu enggak pernah minta. Mazmur itu penuh puji-pujian. Terpujilah Tuhan, Engkaulah batu karangku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah bentengku, di dalam lilitan tali-tali maut, Engkaulah yang menyelamatkan. Nah, itu saja yang saya baca, terus itu ya. Terus lelah di Mazmur pindah mulai Yohanes, kitab Yohanes saya baca. Karena di Yohanes itu mujizat-mujizatnya, teologinya paling dalam. Saya senang ya Yohanes. Saya baca mulai pembahasan tentang Yesus itu siapa, terus di situ baca Alkitab. Loh, kenapa saya kok melakukan itu, saudara? Karena begini, ya kalau saudara pengen merasakan kuasa firman Tuhan itu, kenapa kok harus membaca Alkitab? Di masa kritis, kalau saudara bisa baca Alkitab, baca Alkitab. Ya, karena Yesus tadi, saudara, menghardik setan, diam, pergi. Firman itu berkuasa. Tuhan Yesus, Lazarus itu sudah mati 4 hari, itu sudah jadi bangkai, sudah busuk. Tuhan Yesus berkata, Lazarus, keluar. Firman itu diucapkan, orang mati itu hidup. Saya cuma hampir mati, belum mati. Ya. Hampir mati, pasti bisa hidup juga. Saya cuma mikirnya gitu. Ketika firman itu dikatakan kepada orang mati, bisa hidup. Beberapa kali pemuda di Nain mati, ada rombongan ketemu Yesus, stop. Ibunya nangis kok kasihan, bangkit pemudanya. Firman Tuhan itu saudara diucapkan, saudara isi hidup saudara dengan firman Tuhan terus menerus, hidup diisi dengan firman Tuhan. Orang mati aja hidup, ya. Kuasa firman Tuhan luar biasa. Pada abad ketiga, saudara, ada seorang kaisar namanya Kaisar Diokletianus, ya, dia menganiaya gereja Tuhan, membunuh orang-orang Kristen. Ya, ini kaisar Romawi, saudara. Namun dalam waktu 25 tahun saja kekristenan telah menguasai Romawi. Kok bisa? Karena firman Tuhan terus diberitakan. Orang-orang itu dijamah oleh firman Tuhan, saudara. Yang kedua, yang terakhir. Nah, ini biasanya kalau dulu saya jadi jemaat itu mendengar pendeta saya ngomong terakhir, wah puji Tuhan. Ayat 36, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini, perkataan Yesus ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar. Kristus memerintahkan mereka dengan wibawa dan kuasa yang tidak dapat mereka lawan dan mereka tahan. Kuasa kerajaan angkasa, yaitu setan ini sudah berada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus. Apalagi Yesus sudah bangkit. Matius 28
ayat 19 dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi ada di tanganku. Artinya dia sudah mulai mengenakan keilahiannya lagi, itu mulai progresif, singkat, cepat. Dia mulai mengambil otoritasnya semuanya. Dan itu proklamasinya. Sekarang kuasa sudah ada di tanganmu karena penebusan sudah selesai. Tugasku ketika jadi manusia sudah tercapai. Mati bagi manusia. Erikson menulis demikian, sudah teolog yang lain. Tokoh apologet bernama Athenagoras misalnya menggambarkan para nabi terlibat dalam semacam situasi penuh gairah dengan Roh Kudus yang berhembus lewat mereka sebagaimana peniup seruling meniup berhembus lewat serulingnya. Jadi penulis-penulis Alkitab itu seperti seruling, gitu ya. Kayak tadi kalau saya saksofon ya, Roh Kudusnya itu peniupnya, yang mengeluarkan bunyi itu penulisnya, terus menulis. Tapi sesungguhnya yang meniup itu Roh Kudus. Pelakunya adalah Roh Kudus. Oleh karena itu yang kedua, pokok kedua ini, firman Tuhan itu selalu menakjubkan. Di mana ada orang tekun belajar Alkitab, di situ saudara akan melihat keajaiban-keajaiban. Keajaiban itu apa saja? Banyak. Ya. Di lagu nyanyian pujian kita, sudah lagu Gereja Baptis ya, ada lagu Firman-Mu Tuhan bagaikan, Firman-Mu Tuhan bagaikan apa ya? Taman penuh kembang, semacam itu ya. Jadi dianalogikan ya, firman Tuhan itu seperti bunga-bunga, indah. Makanya orang yang membaca firman Tuhan terus menerus, makanya sebetulnya saya pernah berkata, sebetulnya hari Sabat, hari Minggu gini ini bukan kebaktian 1 jam terus pulang, selesai. Sebetulnya kalau saudara bisa ibadah pagi, sore bagus. Karena saudara terus sebetulnya memang hari ini berhenti dari segala kesibukan saudara, khusus saudara untuk Tuhan. Makanya orang-orang Yahudi kalau hari Sabat itu sampai di rumah setelah dari sinagog beribadah, dia dilanjutkan baca Alkitab. Sepanjang hari itu, kan ini memang hari perhentian. Tidak ada orang kerja. Baca Alkitab terus, selesai ibadah baca Alkitab. Sebenarnya ada ibadah sore itu penutupan Sabat. Ya, saudara datang lagi, beribadah lagi, tidak masalah. Bukan pikirannya, wah saya sudah datang pagi sore tidak perlu. Tidak, datang lagi, ditutup Sabatnya. Dengan satu pujian penyembahan dan dengar firman Tuhan sekali lagi. Sempurna. Hidup saudara akan indah, dipenuhi oleh kembang-kembang, bunga-bunga yang warna-warni. Jadi firman Tuhan itu tidak hanya mengubah keadaan yang menyedihkan, orang sakit sembuh, orang mati bangkit, itu ya keadaan yang menyedihkan sehingga kita menemukan keindahan, tapi juga mengubah kehidupan yang menyedihkan. Ini dalam diri kita yang tidak beres, ini dibereskan. Erikson mengutip perkataan Calvin ya, tulisan-tulisan Calvin, dia berkata demikian. Calvin juga dengan gigih mengatakan bahwa doktrin predestinasi pemilihan tidak menghasilkan kesembronoan dalam moralitas atau sikap acuh tak acuh bahwa kita dapat berbuat dosa terus karena kita pasti terpilih. Maksudnya saudara tahu, jadi tidak boleh kita berkata saya ini dipilih Tuhan, buktinya saya percaya Yesus, berarti saya berdosa, apapun dosanya Tuhan tetap menyelamatkan. Calvin tidak pernah berkata gitu. Calvin itu yang mencetuskan tentang teologi doktrin predestinasi. Sebaliknya pengetahuan mengenai kepastian pemilihan kita untuk selamat justru membuat kita makin mengejar kehidupan yang kudus. Cara seorang percaya dapat yakin bahwa ia terpilih untuk selamat terletak di dalam kenyataan bahwa hidupnya berbuah oleh kuasa firman Allah. Cara seorang percaya dapat yakin bahwa ia terpilih untuk selamat terletak di dalam kenyataan bahwa hidupnya berubah oleh firman Allah. Jadi tidak hanya sakit kita dirubah sembuh, yang paling parah itu dalam diri kita ini dirubah oleh firman Tuhan. Caranya bagaimana? Baca firman Tuhan. Saya akan menutup dengan tulisan pendeta Eka Dharma Putra. Dia menceritakan ada seorang dalam posisi naik di dalam karirnya, melesat karirnya tinggi, uangnya jadi banyak, jadi sibuk, properti yang dia miliki makin banyak, mobilnya makin bagus,
Tapi apa? Dia merasakan hampa, kosong. Lalu orang ini menurut pendeta Eka Darmawan kena stroke. Luda kena stroke, saudara. Nah, ketika dirawat di rumah sakit, dia kayak saya mulai membuka Alkitab ya. Kitab pertama yang dibuka adalah Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayat 29 yang dia baca apa? Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dia baru sadar, aku itu punya telinga tapi tidak mau mendengar. Sudah tidak ada waktu untuk baca firman Tuhan. Punya telinga tetapi tidak mendengar. Setelah itu dia bertobat. Mulai membaca Alkitab seperti sebelum karirnya menanjak dulu. Nah, oleh karena itu saudara, kalau saudara merindukan, merasakan keajaiban firman Tuhan, kuasa firman menjadi gereja yang hidup di dalam keajaiban kuasa firman Tuhan, mulailah sekarang fokus hari-hari kita pada saat saudara mengambil puasa, usahakan banyak membaca Alkitab. Pada saat saudara mulai beraktivitas membaca Alkitab, saudara mulai berurusan dengan Roh Kudus. Kita akan menyanyikan.